spesial kental. Akun anonim gitu deh. Baik, kita akan membahas seperti yang saya katakan tadi. Sebelum jeda kita akan bicara masih soal KPK. Kali ini adalah ada laporan yang cukup mengagetkan dalam rapat dengar pendapat itu Dewan Perwakilan Rakyat dengan KPK mengatakan bahwa ada sejumlah dana atau pembiayaan terhadap sejumlah komunitas. Ada sedikitnya 31 komunitas, yaitu lembaga-lembaga penggiat anti korupsi. Nah, salah satu yang menerima katanya ada Pukat, kemudian ICW masuk ke dalam komunitas itu. Nah, sekarang saya akan berbincang bersama Liliandeta dari ICW. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Yusuf dari KPK Watch. KPK Watch berarti yang mengamati kinerja KPK, Mas ya? Mengawasi kinerja KPK. Mengawasi kinerja KPK. Kita ke Mbak Deta dulu. Soal adanya LSM atau komunitas 31 kemudian yang didanai oleh KPK. Ini saya mau konfirmasi benar atau tidak soal ini? Ya, jadi mungkin saya pengen meluruskan soal term kata didanai gitu ya. Kalau kami melihat dari misalnya dari laporan keuangan dan kami berinteraksi dengan KPK, bukan mendanai itu artinya KPK memberikan uang-uang ke LSM-LSM Bukan itu atau digaji tiap bulan itu enggak ya? Bukan sama sekali. Tapi yang terjadi adalah KPK itu menjalin kerjasama dengan mitra-mitra lokal atau misalnya dengan kalangan kampus atau kalangan penelitian-penelitian atau organisasi LSM-LSM daerah untuk mendorong soal pemberantasan korupsi, misalnya dari pencegahan atau investigasi. Nah, uang yang keluar tadi itu digunakan misalnya untuk membuat focus group discussion atau training soal anti korupsi, gimana memahami undang-undang anti korupsi, kemudian menyusun laporan misalnya ada penyimpangan korupsi yang baik. Karena selama ini banyak laporan yang masuk ke KPK itu tidak sesuai standar. Atau misalnya bikin sekolah-sekolah anti korupsi di SMA-SMA, di kampus-kampus. Kemudian dari acara-acara tersebut tentu terlihat mana yang menonjol, mana yang kurang gitu. Ketika misalnya ada yang antusiasme tinggi, didoronglah untuk membentuk komunitas-komunitas yang aktif misalnya. Kalau sekarang itu sudah tersebar, ada di misalnya di sekolah PAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu juga sudah terbentuk semacam ekstra mahasiswa, itu namanya spesialisasi anti korupsi yang rutin melakukan aktivitas. Kemudian ada di Makassar misalnya LKAK, kemudian di Purwokerto, Palembang, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan didanai per bulan, digaji dan lain sebagainya, tidak. Kalaupun ada pengeluaran uang, itu untuk pencetakan buku, biaya training, dan hal-hal teknis seperti itu. Mbak Deta, kalau Anda enggan dikatakan bahwa komunitas ini didanai atau digaji tiap bulan oleh KPK, kalau dengar cerita Anda tadi itu artinya sama saja pokoknya komunitas ini bikin acara, KPK sponsorin. Bisa begitu? Nggak melulu kalau misalnya ada acara itu didanai. Itu yang sesuai dengan misalnya program pencegahan. Oh iya, soal tentunya dengan betul. anti korupsi. Iya, begitu betul. Kan? Jadi Iya. KPK sudah pasti akan turun untuk membantu acara itu. Tapi tidak memberikan cash. Oke, tidak berupa uang, Betul. tapi kan ada biayanya acara Iya, itu. betul. Tadi seperti Anda bilang, mencetak Betul. buku, Betul. para trainernya, seperti Iya. itu kan mungkin? Ini kan juga bagian dari upaya menumbuhkan gerakan sosial anti korupsi. Ketika penyadaran ke masyarakat, kita membentuk generasi muda yang anti korupsi. Ketika nanti mereka lulus dari mahasiswa menjadi pejabat, udah dapat pemahaman anti korupsi. Tapi Mbak Deta, itu. ini yang akhirnya menjadi pertanyaan khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dengan cara seperti ini bukankah nanti ada konflik of interest? Akhirnya komunitas-komunitas ini akhirnya harga mati, pokoknya KPK itu bagus. KPK itu tidak dikritisi karena secara tidak langsung setiap ada acara KPK membantu. Iya. Jadi ada konflik kepentingan di situ. Tidak seperti itu. Bahkan ketika se-ICW saja, kami juga terus mengkritisi KPK kalau misalnya KPK ada sesuatu yang kurang gitu. Dan perlu dicatat kalau sekarang kan kemarin alasan penolakan gedung dari ad hoc lah, kemudian KPK belum perlu dan lain sebagainya. Sekarang ada semacam pembelaan diri dari DPR bahwa LSM-LSM didanai makanya belain. Bukan seperti itu. Kita dengan kesadaran mendukung KPK, mendukung pemberantasan korupsi karena masih menaruh harapan pada lembaga ini. Dan perlu dicatat bahwa ICW sama sekali tidak menerima uang dari KPK. Tapi pernah acara ICW disponsori oleh KPK dalam arti dibantu? Tidak pernah. Dalam soal pendanaan tidak pernah. Dalam acara-acara memberikan training-training investigasi, training-training anti korupsi di daerah-daerah, kami justru menjadi pembicara di acara-acara tersebut dan kami juga tidak menerima uang. Oke, baik. Mas Yusuf, KPK Watch bagaimana nih melihatnya? Apakah memang KPK kalau memang benar seperti yang disampaikan Mbak Deta tadi, ada acara-acara komunitas itu dibenarkan seperti itu? Ya,
Sebenarnya kita dari KPK UAS melihat ini tidak setuju ya, bahwa KPK sebagai lembaga negara kemudian membentuk 31 komunitas ya. Dari informasi dari data yang kami dapat, bahwa KPK punya landasan bahwa kekurangan sumber daya manusia. Dia membutuhkan 31 komunitas ini untuk breakdown ke bawah dalam hal kampanye anti korupsi dan dalam sosialisasi misalnya atau kampanye anti korupsi dalam bentuk program-program KPK. Namun ada hal-hal yang di sini yang kami lihat ada kejanggalan ya. Apakah 31 komunitas ini juga yang kemudian nanti menjadi corong KPK atau pencitraan KPK kan gitu. Kita udah sama-sama mengetahui ya, sebelum-sebelumnya misalnya kasus dalam Bibi dan Chandra misalnya. Semua ini kan bergerak gitu. Jadi dari kerjasama 31 komunitas ini kemudian bergerak, kemudian menjadi corong, menjaga pencitraan KPK, akhirnya nalar publik, membuat opini ke publik ini akan sangat kontradiktif dengan nalar hukum itu sendiri gitu loh. Akhirnya apa? Semua mendorong dengan mengharap bahwa KPK harus dijaga eksistensinya gitu loh. Tapi ternyata dalam proses ini malah KPK sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya keluarnya deponoring perkara. Logika bersalah, namun dimaafkan karena untuk kepentingan atau eksistensi KPK keberlanjutan, untuk kepentingan publik gitu loh. Nah, tapi setelah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian masih juga ini karena sering bersama kekhawatiran kita senantiasa menjadi corong atau pencitraan KPK dalam membangun opini-opini itu. Bahkan misalnya KPK seringkali melakukan hal-hal yang patut tidak patut dalam hal melakukan pemeriksaan saksi di hotel misalnya. Ini sebenarnya kan juga harus kita kritik bersama bahwa publik harus mengetahui substansi yang terjadi di KPK gitu loh. Tapi ini komunitas Anda lihat justru terus melindungi, membackup. Saya melihat di sini ya bahwa harus kita ketahui bersama, harus dalam ini ketika KPK harus bisa menjelaskan ya ke publik bahwa apakah ini 31 komunitas ini yang dibentuk memang semata-mata untuk itu atau menjadi corong KPK yang kemudian membreakdown secara opini ke publik misalnya, sehingga KPK itu terkesan kuat ketika ada konflik interest gitu loh. Sekarang kan kita setuju bahwa KPK sebagai lembaga auxiliary organ kemudian mampu menciptakan check and balances dengan seperti kita ketahui bersama bahwa yang sekarang bahwa banyak oknum-oknum di DPR yang melakukan korupsi ya, oknum-oknum ya. Kemudian dia berani melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Ini juga salah satu bentuk tanggung jawab horizontal yang kita harus akui. Mbak Deta, ternyata komunitas ini dianggap menjadi corong KPK ya, apa yang dikhawatirkan orang karena memang dalam pendanaan atau pembiayaan acara-acara itu tadi. Kemudian jadi corong KPK bahwa KPK ini tadi yang saya bilang tadi bersih saja pokoknya. Sekarang kita bukan soal pendanaan yang tadi diasosiasikan negatif seperti itu. Sekarang kita bicara departemen lagi. Kalau tadi dibilang ini tidak etis, kementerian lain pun juga melakukan hal yang sama. Misalnya menggerakkan komunitas, misalnya PMI yang komunitas muda dan lain sebagainya, yang hutan, nggak ada hutan dan lain sebagainya. Itu karena memang punya setiap kementerian, lembaga ataupun KPK punya keterbatasan dan ingin merangkul semua masyarakat. Kalau tujuannya untuk menyebarkan pemahaman anti korupsi seluas-luasnya sejak dini, bahkan KPK juga masuk ke SD, SMP, SMA, kemudian mendorong kampus-kampus untuk memasukkan kurikulum anti korupsi, apanya yang salah di situ? Tapi kesan yang saya tangkap tadi dari keterangan Pak Yusuf tadi mengatakan bahwa kalau dengan cara seperti ini, ada kesan bahwa KPK ini minta biar di pencitraan KPK dibantu oleh komunitas, kemudian dorong, kemudian membentuk opini publik. Itu yang saya tangkap. Itu pikiran orang-orang yang terlalu resisten dengan upaya-upaya pencegahan. Sekarang saya nanya, kalau KPK tidak melakukan pencegahan, siapa lagi yang melakukan pendidikan ke masyarakat selama ini? Bicara soal pemberantasan korupsi, bukan hanya penindakan semata-mata. Banyak koruptor ditangkap, tapi kalau mentalitasnya masih korup, semua yang hal korupsi masih dianggap benar, ya akan terus terjadi. Artinya pencegahan jalan, perubahan sistem jalan, perubahan mindset masyarakat jalan, penindakan juga jalan. Harus berjalan bareng. Kalau penindakan semua ditangkap, nggak akan ada habisnya, Mas. Seperti itu. Bentuk resistensi katanya. Kan gini, kita inginkan bahwa KPK dalam membangun pencitraan itu kan dapat kinerja-kinerja ya. Tunggu dulu. Jadi kalau dalam hal pencegahan itu semua bisa berperan aktif ya dalam mengawal ini semua, bahwa perlu memang mindset dari setiap generasi ini memang harus say no to corruption. Tetapi yang terjadi malah ketika institusi KPK ini
intens melakukan komunikasi dengan 31 komunitas. Kan semua, misalnya di kementerian-kementerian kan semua bisa direct gitu loh. Kalau memang ada hal program-program yang dibutuhkan, supporting atau apa, mereka bisa direct gitu loh. Semua kan jelas, dalam RAB, dalam Perpres semua jelas. Tapi KPK dia membentuk, ini data yang kita dapat, informasi bahwa dia membentuk ini dalam hal karena kekurangan sumber daya manusia alasannya. Gitu loh. Sumber daya manusia ini, kami curiga kalau ini berproses berlalu, ini kan institusi penegakan hukum, ini bukan kayak kementerian-kementerian ya. Berarti Anda takutnya jika LSM ini sendiri berkolusi, justru melakukan korupsi, KPK tidak berani bertindak? Enggak, yang kita takutkan ini kemudian malah berbalik seperti yang alasan-alasan awal mengenai ini membantu dalam hal sosialisasi terhadap pencegahan anti korupsi. Memang itu, gitu. memang itu kan? Mas, Ya, tapi kalau ini ke depan, kita curiga bahwa ini jangan sampai juga digunakan sebagai underbow atau corong dalam hal jadi tadi pencitraan itu. Karena gini, kita lihat sama-sama bahwa kita mengetahui bahwa tidak pernah kita kan tidak masuk dalam 31 komunitas itu ya. Ingin menyampaikan ada beberapa yang masuk ya. Mencapai sesuatu hal-hal yang substansi misalnya. KPK itu harus dilihat pada kinerja, harus audit investasi kinerja KPK hari ini. Jadi itu oke lah. Sisi lain bahwa dia dengan keterbatasan kewenangan ya, masih ada beberapa memang dia agak berbeda dengan yang lain, alokasi anggaran yang sangat besar. Yang harus juga kita pikirkan bahwa masyarakat bahwa KPK tidak hanya bekerja hanya untuk bagaimana saving money yang dia harus tonjolkan. Tapi masyarakat juga harus melihat bagaimana pengembalian uang negara juga harus diperlihatkan. Jangan sampai alokasi anggaran cukup besar kemudian penyampaian tidak seimbang. Komunitas tadi ICW tidak masuk dalam komunitas itu? Tidak masuk. Tapi Anda tadi mengatakan bahwa komunitas ini sah, boleh? Konteksnya adalah komunitas yang tadi kata-katanya dilaporkan didanai itu. ICW tidak masuk karena memang tidak didanai oleh KPK atau misalnya mendapatkan training kemudian dibiayai KPK, tidak. Tapi diajak bekerja sama KPK pernah? Kalau kerjasama misalnya kami jadi pembicara, saya jadi pembicara untuk memberikan training atau kami misalnya memberikan materi partisipasi publik dalam investigasi dan lain sebagainya. Kita ulas itu lebih dalam lagi, tapi kita harus jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.